Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Yolanda Putri dengan NIM 2120702036, kelas 2172B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memaparkan dan membahas tentang biografi, pemikiran politik, dan sebagainya mengenai presiden keempat kita, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Presiden Republik Indonesia keempat ini bahkan mendapatkan banyak julukan. Ada yang menjulukinya sebagai seorang moderat, demokrat sejati, guru bangsa, pelopor, demokrasi progresif, bapak bangsa atau ulama yang nasionalis. Greg Barton dalam bukunya Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, menganggap sosok Gus Dur sebagai seorang pemberani. Gus Dur berani mengucapkan apa yang tidak berani diungkapkan oleh kebanyakan orang, termasuk oleh wartawan ketika Orde Baru. Ada dua karakter utama yang dimiliki Gus Dur sehingga sosoknya menonjol, baik dalam skala nasional maupun internasional, yaitu karakternya sebagai ulama dan karakternya sebagai seorang nasionalis. Sepanjang hidupnya, sang kiai yang kental dengan hiruk-pikuk kehidupan pesantren selalu memperhatikan bagaimana memajukan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua karakter itu melekat di dalam diri Gus Dur, sehingga ketika dia membicarakan tentang Islam dan kebangsaan, maka dia sungguh-sungguh melakukannya dan bukan sekedar hanya wacana. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pikiran, kepribadian dan sikap Gus Dur dalam dunia sosial, sehingga dia layak menyandang gelar ulama yang nasionalis. Pertama, latar belakang keluarga. Gus Dur lahir dan besar di dalam latar belakang keluarga yang agamais, sekaligus nasionalis. Kakeknya Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yang peduli pada NKRI. Ayahnya Wahid Hasyim merupakan tokoh gerakan nasionalis pada era kemerdekaan. Wahid Hasyim pernah menjadi ketua Masyumi, pendiri Barisan Hizbullah, pendiri Sekolah Tinggi Islam, menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, dan pada tahun 1949 pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Ibunya Soleha, putri dari pendiri pondok pesantren Denanyar, juga memiliki peran dalam pembentukan karakter Gus Dur sehingga menjadikan Gus Dur sebagai sosok ulama yang nasionalis, pemimpin yang memiliki integritas dan kerap berjuang demi hak-hak asasi kemanusiaan. Kedua, lingkungan pesantren. Gus Dur hidup di sekitar pesantren, bahkan latar belakang pendidikannya pun ditempuh di pesantren. Namun Gus Dur tidak sekedar belajar ilmu keagamaan, melainkan juga ilmu lain yang menurutnya dapat memiliki manfaat bagi masyarakat. Pesantren pun bukan hanya tempat Gus Dur menempuh pendidikan, melainkan juga mengasah pemikiran Gus Dur mengenai masalah-masalah sosiokultural dan sosiopolitik. Dan yang terakhir, pemahaman keagamaan. Bagi Gus Dur, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Gus Dur pernah menyatakan peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Bagi Gus Dur, Islam telah memberikannya peta jalan untuk membela hak-hak manusia, terutama kelompok-kelompok yang dipinggirkan, kelompok miskin, dan kaum marginal. Gus Dur menyatakan tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Namun demikian, agama atau lebih tepatnya spiritualitas dalam pandangan Gus Dur tetap penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya.
Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleran. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik atau pemerintahan. Kemudian Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak. Dari Gus Dur juga kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa agama adalah sebuah fondasi untuk saling mencintai dan peduli pada sesama. Dan kita perlu meneladani contoh sikap paling menghargai antar umat beragama dalam bentuk program. Pemerintah pun sudah memberikan acuan mengenai beragama yang dikawal oleh Kementerian Agama. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.